Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Razak Umar MPD. Baik, saya akan memaparkan PowerPoint proposal saya yang berjudul Penerapan Teori Belajar Multiple Intelligency atau kecerdasan ganda terhadap minat belajar PAI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama adalah permasalahan. Harapan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode belajar multiple intelligency, siswa bisa lebih termotivasi lagi dan paham dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuannya. Yang berikut adalah fakta. Faktanya masih banyak guru yang menggunakan metode belajar yang kurang dimengerti oleh siswa. Sedangkan metode multiple intelligency sendiri masih kurang diterapkan, sehingga siswa dalam kelas masih kurang termotivasi dan kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru dan mengakibatkan kemampuan siswa tidak berkembang. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tentu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teori belajar multiple intelligency dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Ketong Bagu. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa. Siswa dapat menyesuaikan diri dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui penerapan teori belajar multiple intelligensia. Yang kedua, bagi guru. Guru dapat mengetahui efektivitas dari penerapan teori belajar multiple intelligensia yang digunakan. Yang ketiga, bagi peneliti. Peneliti mendapatkan dan pengalaman dalam proses pengajaran dengan memahami teori-teori belajar multiple intelligency. Yang berikut adalah rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan teori belajar multiple intelligency dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Ketong Bagu. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan teori belajar multiple intelligency dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, seberapa efektif penerapan teori belajar multiple intelligency dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Ketong Bagu. Baik, yang kemudian adalah tentang kajian teori. Yang pertama, kajian teori tentang teori belajar multiple intelligency, yaitu merupakan suatu teori yang digagas oleh Howard Gardner untuk mengungkapkan beragam kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Menurutnya adalah kemampuan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk yang memiliki dalam suasana budaya dan masyarakat tertentu. Menurut Howard Gardner, ada 8 kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan matematis logis, ketiga, kecerdasan ruang spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik badani, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang berikut adalah kajian teori tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu adalah usaha sadar untuk membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam secara sistematis melalui bimbingan pengajaran atau latihan dalam bentuk formal maupun non-formal, sehingga peserta didik bukan hanya dapat mengetahui dan mengerti ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif,
namun juga diharapkan dapat bertransformasi menjadi pribadi lebih baik dalam segi perilakunya atau afektif. Baik, yang kemudian adalah tentang kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Panji Aziz dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011 yang berjudul Analisis Konsep Kecerdasan Perspektif Howard Gardner atau Multiple Intelligency dan penerapannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecerdasan yang dapat dikembangkan. Minimal ada 8 dari yang harus dimiliki manusia, yaitu linguistik, matematis logis, ruang spasial, kinestetis badani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Yang kedua, ada 2 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penerapan metode tersebut, yaitu pertama, karakteristik siswa dan pelajaran agar nantinya kecerdasan majemuk anak bisa digunakan pada seluruh pelajaran PAI dengan penekanan utama pada kecerdasan tertentu sesuai dengan anak didik. Kemudian tahap untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang harus dipersiapkan oleh guru PAI yaitu pemahaman konsep kecerdasan majemuk itu sendiri, ketersediaan dan ketepatan waktu, ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumber belajar, serta kemampuan menerapkan metode yang dipilih. Yang berikut tentang kerangka berpikir. Yang pertama adalah proses pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana proses pembelajaran yang tidak memperhatikan ragam kecerdasan siswa berakibat minat belajar rendah. Yang kemudian di sebelah, kecerdasan dominan guru dan siswa yang menggunakan proses pembelajaran berbasis multiple intelligency menghasilkan minat belajar yang tinggi. Baik, berikut metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode kuantitatif dan ketika. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Kota Mobagu. Yang berikut teknik analisis data yang digunakan pertama redaksi data, yang kedua triangulasi, dan ketiga penarikan kesimpulan. Baik, kemudian ada daftar pustaka di mana ada Abdul Mujib, Yusuf Muzakir, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di lampiran. Yang pertama, instrumen penelitian pedoman wawancara, hari, tanggal, waktu, lokasi, dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengetahui sejauh mana penerapan teori multiple intelligency pada pembelajaran PAI, maka saya memohon izin untuk mewawancarai Bapak Ibu. Dan di mana ada identitas responden, nama, NIS atau NIP, jenis kelamin, alamat, dan kemudian panduan. Di mana pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang teori belajar multiple intelligency. Yang kedua, apakah teori belajar ini telah diterapkan di sekolah ini? Ketiga, bagaimana strategi Bapak atau Ibu dalam menerapkan teori belajar multiple intelligency pada pembelajaran PAI? Yang keempat, mengapa Bapak atau Ibu memilih teori ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PAI? Yang kelima, apa saja kesulitan maupun kendala yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan teori ini dalam pembelajaran PAI. Yang kedua adalah panduan wawancara untuk peserta didik. Pertama, saya ingin bertanya mata pelajaran apa yang kamu sukai. Yang kedua, apa yang membuat kamu suka dengan mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran PAI di kelas? Apakah mudah dipahami atau sulit dipahami? Yang keempat, apakah selama pembelajaran PAI kamu pernah merasa tidak nyaman atau terlalu tegang? Yang kelima, bagaimana cara guru memberikan materi saat mengajar di kelas selama ini? Baik, kemudian adalah
outline skripsi, di mana bab 1 pendahuluan, bagian A latar belakang masalah, B identifikasi masalah, yang C batasan masalah, D rumusan masalah, E tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Bab 2 kajian teori dan kerangka berpikir. Bagian A teori belajar multiple intelijensi. Bagian B pembelajaran pendidikan agama Islam, dan poin C kajian penelitian yang relevan. Poin D tentang kerangka berpikir. Bab 3 metode penelitian. Poin A jenis penelitian. Poin B tempat dan waktu penelitian. Poin C tentang pengumpulan data. Poin D teknik analisis data. Dan bagian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Poin A hasil penelitian dan poin B pembahasan. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Poin A kesimpulan dan tentu poin B saran. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya, lebih banyak kurangnya, dan semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.